Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang sebenarnya di sini apa ya, dugaan mungkin ya, dugaan Tokopedia Top Ads ini direcokin sama buzzer toko gitu. Jadi ya Sirtiman ya pernah merasa curiga gitu ya. Ya beberapa kali masang top ads itu kan udah ketahuan konversinya, tiba-tiba ada suatu saat ini hati-hati untuk yang masang iklan dengan bid maksimal ya, bid pokoknya bid yang dari rekomendasi Tokopedia deh. Ini justru hati-hati karena ya peluang untuk munculnya ini kan lebih lebih besar gitu, muncul di atas. Nah, saat muncul di atas ini Sirtiman ngerasa ada klik yang janggal gitu loh. Kayak kliknya tuh apa ya? Kliknya tuh janggal, terlalu cepat dan terlalu ngabisin budget dan tahu-tahu nggak ada respon sama sekali gitu. Nah, di sini ya sebagai pengiklan ya, orang yang ngeluarin duit tentu akan sangat dirugikan gitu kalau kliknya cepat, responnya pokoknya boro-boro, biasanya chatnya banyak, tiba-tiba chatnya nih buru-buru ada gitu dan tahu-tahu saldo saldo itunya udah habis, saldo iklannya gitu. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah ada beberapa kemungkinan ya guys. Pertama itu ya dari ya namanya toko-toko besar ya, mereka pasti punya namanya buzzer toko. Terus terangnya kalau Sirtiman sih dengar buzzer toko ini kayak apa ya? Ya kayak mereka itu untuk apa sih? Untuk menangin tokonya gitu. Kayak di di Facebook grup pun kayak misalnya waktu itu di grup PC komputer ya, itu kelihatan banget gitu mereka buzzer-buzzer toko tuh bener-bener mengagung-agungkan PC-PC yang baru, sementara kalau PC-PC yang model lama yang generasi-generasi tengah ya kayak generasi 3 ke bawah atau 5 ke bawah itu bener-bener dibully, dijelek-jelekin gitu. Dan ini ya Sirtiman ya ngerasa kalau mereka tuh emang bukan bukan murni eh, di forum ini benar-benar share sesuatu gitu. Ini cuma buat ngancurin pasar aja, cuma ngancurin pasar yang saingannya lah, terutama namanya toko toko gede kan, mereka kan stok barang kan harus cepet-cepet dihabisin gitu, dan mereka ya udah pasti kuat bayar gaji-gaji orang untuk pegang sosmed untuk ngelakuin barangnya seperti itu. Ya malah ada di grup Facebook juga orang nongolnya cuma sekedar share produk doang gitu loh. Ya macam-macam, ada yang share produk doang, ada yang ngebully, kan kasihan gitu. Kalau itu yang kelihatan di Facebook ya, kasihan kalau orang pengen jual PC yang generasinya yang menengah ke bawah, meskipun saya kan udah pasti ya karena emang generasi lama, itu dibully sama mereka, itu dibully gitu, harganya bilangnya kemahalan lah, harganya barangnya udah dinosaurus lah apalah kayak gitu, kan nggak pantas gitu. Yang namanya PC ya PC gitu, mau PC yang model Core 2 Duo pun bisa menghasilkan, kayak tukang-tukang rental komputer itu PC-nya Core 2 Duo gitu. Kalau cuma buat ngetik itu pun jadi duit gitu. Sedangkan mereka cuma ngebully-ngebully, ya cuma ya nggak apa sih, nggak pandang bulu gitu, nggak apa sih ya, ya jahat lah istilahnya. Ada orang mau jualan atau dirusak lapaknya, ada mau jualan dirusak lapaknya. Nah, ini imbasnya ini nggak cuma ini ya, namanya toko gede pasti menjaga menjaga ya menjaga apa sih omsetnya, karena mereka ya modalnya gede gitu loh, mungkin ratusan miliaran malah ya. Dan ya kasihan yang pengiklan-pengiklan kecil kayak model 200 atau dibabat, ya istilahnya direcokin iklannya. Bisa aja kan. Ya ada kemungkinan ya, meskipun cuma dugaan. Ya soalnya gimana ngeceknya gitu. Karena segala sesuatunya kan ya di luar ya, Sirtiman cuma ngelihat dashboard doang gitu. Nggak ngurusin ininya, apa, software programmingnya.
Nah, di sini buat yang iklan ya waspada aja, karena ya terutama yang bitnya yang dari rekomendasi ya, rekomendasi dari Tokopedia itu. Soalnya ya ya susah gitu. Apa pas muncul duluan saingan langsung istilahnya ngeklik ngeklik cuma istilahnya buat bakar budget kita doang gitu, buat apa sih, biar iklan kita apa saldo kita habis istilahnya kayak gitu. Nah, di situ banyak orang yang pada kecewa masang iklan. Nah, biar buat masukan buat Tokopedia ya, kalau orang masang iklan istilahnya ya ada istilahnya kampanye negatif dari saingan seperti itu kan, ya rugi ya masang iklan gitu loh. Ya nggak tau lah, mungkin mungkin harus dicek lagi kalau kalau ngekliknya dari IP yang sama ada batas waktu berapa kali klik. Nah ini kalau udah lebih dari berapa kali mungkin harus dicurigain gitu, karena dia bisa kejadian klik ulang tiap nongol, klik ulang gitu. Dia tahu ya, ya biasanya sih mereka kan paham ciri-ciri toko ini, oh ini fotonya kayak gini, bannernya kayak gini, pas nongol iklannya langsung diklik, budget kita berkurang, langsung diklik lagi, budget kita berkurang. Mereka punya pasukan ya mungkin punya 20 orang lah buat promosi dari sosmed, entah itu di Facebook, entah itu di pokoknya semua sosial media, TikTok, Twitter. Nah, di sini giliran dapat tugas untuk ngerecokin yang iklan. Ya udah, karena iklan ini kenapa berbahaya? Karena iklan ini bisa tampil di atas toko saingan gitu, toko mereka, seperti yang toko yang gede-gede gitu. Kalau toko kecil mah ya sebenarnya nggak masalah. Ya ibaratnya toko kecil kayak Sirtiman berusaha ngiklan biar dapat apa sih? Biar biar dapat konversi sekaligus branding. Cuma kalau direcokin juga ya rugi lah gitu loh. Sekali masang 200 sekejap hilang, 200 sekejap hilang. Ya kalau cerita di internet kan bisa aja kalau masang iklan langsung cuan seperti itulah, kayak channel-channel gede pasti ngomongnya seperti itu. Trik-triknya dikasih tahu ini itu, cuma giliran ya ke masalah ke buzzer toko ini apa mereka berani itu, apa berani apa buka-bukaan masa jujur-jujuran kayak gitu kan, nggak berani kan. Nah ini yang harus diselidikin lagi ya, agar jangan sampai kejadian ya toko-toko yang ngiklan ini ya bonjos gitu loh. Ya orang pada kecewa, nggak akan mau lagi gitu. Nah yang keuntungan nggak mau lagi ya yang udah jelas toko-toko yang gede yang punya buzzer-buzzer banyak yang untung gitu. Mereka nggak ada saingan, nggak ada yang iklan gitu. Kalau ada yang iklan kan ya mereka pasti kesundul gitu loh, lapaknya kesundul. Nah di sini harap diperhatikan guys, malah kalau bisa ya ada algoritma untuk toko-toko yang kecil seperti itu. Jangan majang toko-toko yang udah gede mulu gitu. Indonesia kapan majunya kalau majang toko yang gede mulu ya. Yang kecil-kecil nggak maju-maju gitu. Sedangkan ya namanya ya jualan harus ada algoritma lah, harus ya seimbang, diputar atau gimana. Ada waktunya untuk yang kecil untuk jadi ya pokoknya ya seperti itulah, terutama kalau udah lawan buzzer toko udah kayak apa ya, David lawan Goliat kalau gitu. Pasrah, ngiklan dibantai, nggak ngiklan juga. Ya boro-boro dilihat orang, kependem seperti itu. Ya jadinya jadi masukan aja lah buat Tokopedia terutama yang masang iklan ya. Biar jadi apa lebih teliti lagi, lebih detail lagi kalau ada, kalau dilihat banyak yang iklan bonjos ya itu ngapain aja buka top art gitu loh kalau cuma bikin bonjos orang gitu loh. Nyalain sellernya, barangnya fotonya ini foto itu, ya nggak bisa kalau terlalu rata-ratanya banyak yang bonjos. Kenyataannya banyak yang bonjos kok, karena apa ya seperti itulah ya ada ada persaingan, ada toko gede punya kelebihan, mereka punya buzzer yang siap memaksa apa
memangsa ya yang kecil-kecil seperti itu, yang ngerecokin atau sabotase atau apalah. Nah, di sini ya buat yang nonton video ini ya kalau bisa ya hati-hati, soalnya udah banyak kejadian ya yang kalau di Tokopedia ini bonjos-bonjos terus gitu loh. Dari beberapa tahun terakhir ini bonjos-bonjos, jadi akhirnya ngapain juga masang iklan di Tokopedia gitu. Ya mungkin kalau yang masang toko-toko gede ya nggak masalah gitu. Ya cuma kan kalau toko-toko kecil yang modalnya mungkin cuma 50.000 aja mikir-mikir buat ngiklan, apalagi 200.000, apalagi sejuta mah. Kalau udah untung sejuta mah udah buat beli ini, beli beras sama beli gula gitu loh, sembako. Udah dibela-belain buat iklan, tapi direcokin istilahnya. Ya nggak tahu lah, nggak tahu kesalahan sistem, nggak tahu ada di luar sistem kayak model buzzer-buzzer toko yang kelewatan. Ya cuma ini udah rata-rata bonjos terus gitu loh. Seharusnya kan iklan ini apa ya, ya lebih lebih smart lah, dia harus megang kendali ya agar jangan dicurangin, agar jangan dikelecehin, agar jangan gampang ditembus apa informasinya seperti itu, gampang diakal-akalin lah seperti itu. Nah, di sini untuk yang masang iklan hati-hati guys. Soalnya ini untuk ya dari Sirtimannya sendiri kok udah ke arah-arahnya udah nggak bener sekarang ini gitu. Zaman dulu persaingan sulit aja, iklan aja masih bagus, cuma giliran sekarang ya persaingan udah nggak gitu sulit ya, terutama Sirtiman jual barang elektronik ya kayak PC atau mungkin handphone gitu. Nah ini sekarang malah nggak jelas gitu konversinya, masa ya orang ngeklik terus udah gitu. Minimal kan ya Sirtiman sendiri sebenarnya kalau masalah di lapak toko itu ya ilmu copywritingnya sih udah ada gitu, pengalaman gitu, dari storytelling, call to actionnya udah ada gitu. Cuma ya kembali gitu, kalau kalau istilahnya sistemnya direcokin ya gimana gitu loh. Mau bagusnya apa, iklan diklik sama buzzer ya udah duitnya hilang, saldonya kepotong gitu. Ya paling itu yang harus diperhatikan guys, ya, harus lebih smart lagi. Kalau ngapain juga ya kalau bikin bonjos, iklan bikin bonjos gitu. Ya di sini kalau untuk Sirtiman sih biasanya sales funnelnya tuh udah cukup gitu, dari misalnya ngelihat lapak itu diarahin ke YouTube lagi biar dia nonton, biar dia ngelihat barangnya, terus dioper lagi biar yakin ngorder. Jadi dia tahu barang yang dibeli, nggak cuma sekedar tulisan deskripsi di lapak doang atau foto. Ya pokoknya udah seharusnya tuh udah sales funnelnya tuh udah mantep gitu. Cuma kembali kalau yang di luar itu semua kayak cara-cara nge-cheat seperti itu ya susah gitu. Banyak ini udah banyak kok, banyak Sirtiman juga ke forum-forum ya, forum-forum internet marketing yang semua pada ngeluh Tokopedia bonjos gitu. Sampai Sirtiman bikin tutorial videonya, dan kebetulan ya banyak yang nanya ke Sirtiman itu gimana caranya, gimana kok ngiklan bonjos, gimana. Rata-rata yang nanya tuh bilangnya begitu, ngiklan bonjos. Ya udah gitu. Jadi kesimpulannya di video ini ya sementara ya hati-hati guys ya. Lampu kuning untuk iklan di Tokopedia ya, terserah Tokopedianya mau berbenah atau gimana deh. Yang jelas ini keluhan pengiklan gitu, mereka keluar duit banyak, kalau bonjos ngapain juga itu, tutup aja mendingan lah iklannya seperti itu. Oke guys, kalau ada yang mau tulis di komentar silahkan, jangan lupa jempolnya dipencet guys. Sampai jumpa di video berikutnya, goodbye.